分出真我。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat aja ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 182. Yang mana pada Perfect World episode 182 ini menceritakan Xiao yang berusaha membangkitkan energi abadi keduanya. Namun di sini dia akan ditangkap oleh Yue Chan mengetahui Xiao yang sedang terluka parah. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Taiyin Yutu bertanya pada Xiao, apakah sesuatu yang terjadi di tempat ini ada hubungannya dengan energi abadi. Namun mereka dikejutkan karena turunlah hujan dari langit yang terbelah kemarin. Dan hujan tersebut muncul dari tanah kuno pusat. Kemudian pun tempat ini memperlihatkan kejadian masa lalu di tempat ini dengan peninggalan jejak-jejak kunonya. Yang mana itu memperlihatkan bahwa pemimpin suku asli di tempat ini sedang berusaha untuk menjadi abadi. Melihat itu adalah cahaya peri terbang, perkiraan Xiao benar jika tempat ini ada hubungannya dengan jalan menuju keabadian. Terlihat orang tadi mengeluarkan kekuatan esnya untuk menghancurkan formasi kuno agar bisa menghancurkan pengikisan kekuatan sihir abadi kuno. Karena orang ini ingin sekali memimpin rakyatnya kembali. Di sini Taiyin Yutu menyadari jika orang ini menggunakan kekuatan dingin untuk melewati bencana. Dan terlihat semua penduduk senang karena orang ini berhasil menghancurkan formasi larangan kuno tadi. Namun Xiao tahu jika orang ini tak bisa menekan pengikisan kekuatan sihir demi melawan bencana surgawi. Taiyin Yutu pun pernah mendengar jika suku asli abadi tak akan pernah bisa meninggalkan suku mereka. Dan ternyata itu terjadi karena pengikisan kekuatan sihir abadi kuno ini. Batu petir pun pernah mendengar juga jika hal itu terjadi di era sebelumnya. Dan semua ini seperti rantai yang tak terlihat, serta penduduk asli abadi kuno akan mati begitu melakukan perjalanan jauh. Bahkan meski mereka tak pergi jauh, namun kekuatan mereka perlahan juga akan terkikis. Dan karena itulah, master pemimpin di tempat ini seringkali menjadi gila atau mati secara misterius. Xiao pun menyayangkan meski ranah mereka sudah setinggi ini, namun hanya terbatas pada dunia kecil ini. Dan pasti tak ada seorang pun yang rela dengan pengekangan seperti ini. Serta meski mereka tahu hasilnya, namun mereka tetap harus menantang kehendak surga dan berjuang sekuat tenaga. Melihat ketua suku asli tadi yang kuat, batu petir pun berpikir jika mungkin orang itu adalah orang terkuat dalam semua sejarah dunia kecil di lembah abadi ini. Dan tak hanya sudah melampaui ranah ketua sekte, bahkan orang ini akan segera menjadi abadi. Namun orang ini belum bisa lepas dari belenggu pengikisan kekuatan sihir untuk memimpin suku terhindar dari bencana. Xiao pun merasa bahwa orang-orang ini harus beristirahat dengan tenang karena pasti jiwa mereka ingin mendapatkan kebebasan. Kemudian di sini pun Xiao ingin menutup diri karena di tempat ini sangatlah dingin. Dan Xiao meminta Taiyin Yutu pergi untuk memeriksa karena mungkin ada harta karun bulan di tempat ini. Mendengar itu pun Taiyin Yutu berniat untuk mencari obat suci di tempat ini. Dan batu petir langsung mengikutinya karena mungkin dia juga akan mendapatkan batu yang bagus. Sementara itu di dunia kecil Yaoye abadi kuno, terlihat Qingyi sudah mulai bertarung dengan Peri Yue Chan. Terlihat kedua tubuh ini saling bertarung karena Qingyi ingin sekali bisa terlepas dari ikatan Yue Chan. Di sini Peri Yue Chan pun bertanya, kenapa Qingyi sangat keras kepala? Karena bagaimanapun juga, Qingyi adalah Peri Yue Chan juga. Di sini pun Qingyi pun tak terima karena Yue Chan ingin menghapus semua tentangnya hanya karena Yue Chan yang lebih mendominasi. Dan Qingyi mempertanyakan fusi macam apa yang hanya menyerap semua kultivasi miliknya. Di sini Yue Chan bertanya kenapa Qingyi tak mau membalikkan keadaan. Dan Qingyi menjawab jika dirinya hanya ingin menghilangkan bayang-bayang Yue Chan. Di sini pun Yue Chan sudah berjanji jika salah satu dari mereka tak akan ada yang binasa setelah mereka berdua menyatu. Dan identitas mereka akan sepenuhnya menyatu dan menjadi Yue Chan yang sempurna. Di sini pun Qingyi bertanya apakah Yue Chan akan melakukan ini jika saja Qingyi belum menyatu dengan api bulan biru. Dan Yue Chan mengatakan jika api bulan biru itu juga seharusnya menjadi milik Yue Chan ini. Di sini pun Yue Chan ini langsung menggunakan mantra kutukan belenggu untuk menahan Qingyi.
Kemudian Yue Chan bertanya lagi, kenapa Qing Yi harus bersusah payah melawan takdir dan menentang langit. Kemudian pun Yue Chan ini langsung bersatu dengan Qing Yi, janin ilahinya tersebut. Terlihat di sini pun Qing Yi berusaha untuk menolak semua itu. Namun terlihat jika Yue Chan kali ini berhasil melakukan semua ini. Bahkan di sini Yue Chan pun langsung mendapatkan energi abadi, yang mana dengan menggabungkan kedua tubuh ini, mereka berdua yang sudah menyatu akan segera menapaki lengkah itu. Namun di dalam pun, Qing Yi masih berusaha menolak semua kontrol dari Yue Chan ini. Di sini pun Yue Chan bertanya, kenapa Qing Yi masih menolak padahal energi abadi jelas sudah muncul. Namun Qing Yi pernah berkata bahwa dirinya tak akan membiarkan Yue Chan menghapus ingatannya. Di sini Yue Chan pun hanya ingin menghapus kenangan lama yang tak perlu ada di antara mereka berdua, terutama yang berkaitan dengan Xiao. Di sini pun Qing Yi tak terima karena kenangannya adalah miliknya. Sementara di Gua Kuno Gunung Salju Alam Dingin, terlihat Xiao sedang berkultivasi menutup diri. Dan di sini pun Xiao sedang berusaha membakar dirinya menggunakan api sejati. Sedangkan Tai Yin Yutu dan Batu Petir terlihat capek karena sedikit pun obat suci tak mereka temukan. Batu Petir pun juga merasa sia-sia mencari karena dia juga tak menemukan batu yang bagus. Namun mereka dikejutkan karena terjadi ledakan dari arah gunung es. Di sini Batu Petir bingung kenapa Xiao yang sedang menutup diri bisa mengeluarkan pergerakan yang begitu besar. Dan Batu Petir tahu jika semua energi abadi yang ada di gunung ini semuanya dipancing keluar oleh Xiao ini. Tak lama kemudian Qing Yi yang ternyata sudah berada di tempat ini bertanya apakah Xiao yang melakukan semua ini. Dan Qing Yi tahu jika ini adalah terobosan lagi dalam kultivasi Xiao. Di sini pun Tai Yin Yutu memberitahu jika Xiao sudah membakar diri selama 3 hari. Namun dirinya juga tak tahu Xiao sedang mengembangkan kultivasi apa. Kemudian Batu Petir bertanya apakah Qing Yi sudah menang karena sebelumnya Qing Yi pernah berkata jika dirinya ingin menyelesaikan urusan dengan Yue Chan. Di sini Qing Yi mengatakan bahwa mereka berdua terluka. Mendengar itu Tai Yin Yutu mengeluarkan obat yang dia petik sebelumnya untuk dimakan Qing Yi agar dia segera pulih. Kemudian pun Qing Yi bertanya kenapa mereka tak mencari harta karun di tempat ini. Sebab Qing Yi yakin di tempat ini pasti ada banyak harta karun ilahi setelah merasakan tempat ini dipenuhi dengan energi abadi. Di sini Qing Yi juga mengatakan bahwa dirinya bisa memulihkan diri di tempat ini sambil berjaga melindungi Xiao tanpa rasa khawatir. Mendengar itu pun mereka berdua kembali mencari harta karun di tempat ini. Sementara di dalam terlihat Xiao bisa bertahan karena mengandalkan energi abadi yang sudah dia kembangkan. Namun untungnya saat terlempar, Qing Yi yang masuk ke gua ini pun langsung menangkap tubuh Xiao ini. Dan terlihat di sini Xiao pun kembali terluka parah. Di sini pun Xiao bertanya kenapa Qing Yi datang ke tempat ini. Dan Xiao bertanya juga apakah Qing Yi sudah mengalahkan tubuh utamanya. Qing Yi pun menjawab bahwa dirinya belum berhasil karena mereka berdua sama-sama terluka dan perlu sementara waktu untuk memulihkan diri. Kemudian Qing Yi bertanya bagaimana dengan Xiao. Xiao pun mengatakan jika setelah berhasil mengembangkan satu energi abadi tak mudah untuk melakukan terobosan lagi. Karena dirinya sudah terluka separah ini padahal belum berhasil menerobos tantangan terakhir. Bahkan untuk memulihkan tubuh butuh beberapa hari lagi. Mendengar itu Qing Yi bertanya apakah Xiao ini ingin mengembangkan energi abadi yang kedua. Yang mana menurut Qing Yi itu adalah ambisi yang sangat besar. Kemudian pun di sini Qing Yi langsung memeriksa luka Xiao ini. Dan setelah melihat, Qing Yi pun membenarkan jika Xiao membutuhkan pemulihan diri selama beberapa hari. Tiba-tiba di sini pun Qing Yi langsung mengeluarkan formasinya dan langsung menyerang Xiao ini. Bahkan tak hanya itu saja, karena Qing Yi ini langsung menyegel tubuh Xiao dan menyegel jiwa primordialnya agar Xiao tak pergi. Dan ternyata itu bukanlah Qing Yi melainkan Yue Chan. Melihat itu di sini Xiao bertanya di mana Qing Yi berada. Di sini Yue Chan heran karena Xiao hampir mati namun masih memikirkan Qing Yi. Di sini Yue Chan meminta Xiao tenang karena Qing Yi masih hidup. Dan di sini Yue Chan pun mengatakan setelah melihat Xiao membunuh Dicong, Yue Chan tahu jika Xiao sudah tak kuat melawan musuh lagi. Kemudian saat menghadapi Qing Yi, Yue Chan sadar jika dirinya harus membayar mahal. Maka dari itu, Yue Chan akan memanfaatkan hubungan Xiao dan Qing Yi saja. Sementara itu terlihat Tai Yin Yutu dan Batu Petir yang mencari Xiao mengira Xiao sudah pergi bersama Qing Yi. Namun ini terasa aneh karena Xiao seharusnya berpamitan. Tak lama kemudian ada yang datang yang mana mereka mengira itu adalah Yue Chan. Tai Yin Yutu pun langsung menyerang karena mengira jika Qing Yi ini adalah Yue Chan yang menyamar.
Di sini tanpa melawan, Jing Yi berkata bahwa Tai Yin itu suka makan dan suka minum. Sementara batu petir adalah yang paling mahir dalam teknik formasi dan suka makan batu. Mendengar itu pun mereka terkejut karena ini adalah Jing Yi yang asli. Sementara Yue Chan sudah membawa Xiao ke sebuah tempat. Di sini Xiao pun sadar jika dirinya sudah meremehkan Yue Chan ini, karena Yue Chan ini benar-benar berencana menggunakan Xiao untuk mengancam Jing Yi. Namun di sini Yue Chan berkata bahwa Yue Chan adalah Jing Yi dan Jing Yi adalah Yue Chan. Dan pasti Jing Yi tak merasa terancam karena Yue Chan juga tak merasa terancam. Namun bagi Xiao mereka berdua tak sama karena Jing Yi tak akan pernah diam-diam menyerang dirinya. Yue Chan pun mengatakan jika itu karena pikiran Jing Yi terkikis oleh dunia fana dan dirusak oleh Xiao serta hati Jing Yi terhadap Tao belum teguh. Kemudian Yue Chan menyerang Xiao karena dia ingin Jing Yi jernih kembali bagaikan kristal. Di sini pun Xiao bertanya apakah Yue Chan perlu menggunakan begitu banyak segel seperti ini. Yue Chan pun melakukan itu karena yang dihadapi adalah orang yang melampaui para orang bijak zaman kuno. Di sini pun Xiao bertanya saat menyamar sebagai Jing Yi bagaimana nafas spiritual dan jiwa Yue Chan ini persis dengan Jing Yi. Karena jika tidak, Xiao pasti sudah menyadari jika ada yang tidak beres. Di sini Yue Chan pun mengatakan jika Aula Butian sudah berdiri sejak lama dan pasti ada senjata rahasia yang di luar imajinasi Xiao. Di sini pun Yue Chan sudah menjawab banyak pertanyaan agar Xiao mengerti semuanya sebelum dia mati. Dan Yue Chan ini ingin balas dendam karena Xiao sudah menculik tubuh keduanya dan juga dendam karena Xiao sudah melukai tubuh asli Yue Chan ini. Dan hari ini pun Yue Chan akan menggunakan tubuh Xiao untuk menghilangkan iblis di dalam tubuh Yue Chan. Xiao pun meminta Yue Chan untuk bersikap lembut karena bagaimanapun juga mereka pernah menikah dan berbagi kamar. Di sini Yue Chan pun tahu jika Xiao sedang berusaha memprovokasinya. Di sini Yue Chan pun akan melampiaskan amarahnya terhadap Xiao dan juga untuk menunda waktu, maka Yue Chan akan memanfaatkan Xiao untuk melawan Jing Yi. Kemudian pun Yue Chan mengeluarkan pagoda pengunci jiwa yang kekuatannya jauh melampaui segel miliknya. Dan sehebat apapun kemampuan ilahi Xiao, namun Xiao hanya akan bisa patuh menerima takdir jiwa primordialnya yang terkunci. Dan Yue Chan mempersilahkan Xiao berteriak jika Xiao merasa sakit. Namun Xiao berkata bahwa itu tak menyakitkan dan malah nyaman menurut Xiao. Di sini pun Yue Chan mengaku pasti sudah lama dirinya menghancurkan jiwa primordial Xiao. Andai saja Yue Chan tak takut kehilangan teknik kunpeng dan kaisar petir di tubuh Xiao. Xiao pun mengajak Yue Chan menikah lagi dan berjanji akan menurunkan teknik yang hebat padanya. Mendengar Xiao yang terus memprovokasi, Yue Chan pun mengeluarkan tali pengikat naga yang mana belum pernah ada orang yang bisa lepas dari itu. Namun di sini pun Xiao mampu menghancurkan segel Yue Chan tadi. Sementara Tai Yun itu bertanya apakah Jing Yi tahu di mana Xiao berada karena mereka harus segera menyelamatkannya. Di sini pun Jing Yi mengaku jika dia bisa merasakan pikiran dari Xiao ini. Namun Jing Yi menyayangkan karena mereka sudah terlambat satu langkah. Jing Yi pun meminta mereka tak khawatir karena Xiao sekarang berada dalam keadaan yang tidak berbahaya. Di sini pun batu petir langsung mengajak ke sana karena dirinya yakin jika Yue Chan tak mungkin bisa mengalahkan begitu banyak orang. Namun Jing Yi mengatakan meski mereka berada di sana, mereka juga tak akan bisa membantu karena saat dirinya bertarung melawan Yue Chan sampai akhir, mereka berdua akan bergabung dan terlibat dalam pertarungan jiwa. Kemudian pun Jing Yi langsung pergi ke tempat Xiao berada. Tai Yin itu pun bertanya pada batu petir apakah mereka hanya akan menunggu saja. Dan batu petir pun mengajak mengikuti Jing Yi namun tetap menjaga jarak saja. Sementara terlihat jika Xiao sedang menghadapi Yue Chan tadi. Dan terlihat pertarungan mereka berdua ini berjalan begitu alot. Tak lama kemudian pun Jing Yi sudah sampai di tempat mereka berdua ini berada. Di sini Jing Yi meminta Xiao memulihkan diri, sementara Yue Chan akan dia hadapi sendiri. Kemudian pun Jing Yi berkata kepada Yue Chan jika pada akhirnya tetap akan berakhir seperti ini meski Yue Chan menggunakan banyak siasat. Di sini Jing Yi langsung mengeluarkan jimat kutukan setelah melihat Yue Chan mengeluarkan jimat kutukan tadi. Sementara Xiao masih berusaha untuk memulihkan lukanya tadi. Dan pada Perfect World episode 183, Xiao akan berusaha membantu Jing Yi untuk menghadapi Yue Chan. Namun pertarungan kedua tubuh ini tak begitu saja mudah untuk ditangani oleh Xiao karena mereka berdua akan bertarung di alam lain agar tak ada yang mengganggu pertarungan kedua tubuh ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 182 ini.
Kalau di episode ini sih, Mimin merasakan ya kalau Jingyi ini sangat peduli dengan si Hao, dan bahkan mengakui jika si Hao adalah suaminya. Dan bagaimanakah serunya pertarungan Jingyi dan Yue Chan? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 183. Akhir kata, selamat berakhir pekan buat kita semua di penghujung bulan September ini, dan see you next episode.